Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية صدق الله العظيم والله. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dengan kehadirat-hadiratnya lah kita semua masih diberikan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang usia. Bahkan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga dari sekian banyak aktivitas yang kita lakukan pada hari ini kita masih mampu dan mau melaksanakan sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini yang begitu indah senantiasa menjadikan wasilah kita akan berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan syafaat itu kita terima di yaumul qiyamah apabila kita taat akan ajarannya sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini tak lupa pula khatib berwasiat, mobil khusus untuk diri khatib pribadi yang penuh dengan noda dan dosa, umumnya bagi jemaah sekalian yang pastinya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah, terus bertakwa kepada Allah, terus berada di jalan yang baik dan benar. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan anugerah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni kita bisa merasakan indahnya bulan Maulid, bulan yang mana dilahirkannya baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang berakhlak mulia, yang berakhlak sempurna, yang sangat mencintai umatnya di dunia wal akhirah. Bahkan di yaumul qiyamah, di akhirat kelak, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang lain, tidak ada satupun Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi begitu cinta kepada kita, yang menjadikan sebuah pertanyaan, apakah cinta kita kepada Nabi? Nabi begitu besar kecintaannya kepada umatnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan untuk disebut menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, salah satu tanda cinta adalah orang banyak menyebutkan namanya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jika kita ingin termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang dicinta, maka perbanyaklah menyebut namanya dengan membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Allah mengajak kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Samalah dengan aku kata Allah untuk bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua hadirin Allah, jika kita ingin disebut umat Nabi yang ingin berharap syafaat di yaumul qiyamah, maka teladanilah alat Nabi yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jika kita mampu meneladani akhlak Nabi, bisa mengikuti lisan Nabi, perilakunya yang menyenangkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, dia akan mendapatkan rahmat Allah. Dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicukupkan kehidupannya di dunia wal akhirah jika kita bisa mengikuti atau meneladani. Wal yaumil akhir, kata Allah Subhanahu wa taala berjanji,
Jika kita mampu meneladani anak Nabi, maka Allah akan menyelamatkan kita di hari akhir. Ketika hari kiamat datang, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut setiap umat Nabi Muhammad SAW. Karena hari kiamat itu diadakan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azab atau hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, orang-orang yang sudah meninggal dunia maka Allah akan hidupkan kembali supaya merasakan dahsyatnya siksaan hari kiamat. Tapi Allah bagi umat Nabi Muhammad itu menyelamatkan. Segera Allah panggil. Yang mana hari kiamat, jika kita kaji dalam Al-Quran, banyak ayat yang mencatat dahsyatnya hari kiamat. Dalam surat Al-Zalzalah, Al-Qariyah, Al-Qiyamah, di mana lautan tumpah kepada daratan, gunung berterbangan seperti kapas, bumi bergoncang sangat-sangat hebat, matahari padam, langit bertubrukan. Semua orang akan terkejut, bahkan dia lupa terhadap keluarganya sendiri ketika datangnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat didatangkan bagi orang-orang yang berharta kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diselamatkan bagi setiap umat yang bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa dzakarallaha katsiran, dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi setiap umat yang bisa meneladani akhlak Nabi, dia akan diberikan anugerah agar bisa ingat kepada Allah dengan waktu yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bisa mengikuti atau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ketenangan. Al ayat 28. Surat 13 ayat 28. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, banyak mengingat Allah akan diberikan ketenangan. Ketenangan itu sangat mahal. Banyak sekali orang yang kaya raya yang bergelimang harta tapi tidak hidup tenang. Banyak sekali orang yang jabatannya tinggi tapi dia tidak bisa hidup tenang. Ketenangan itu sangat mahal, lebih besar kenikmatan daripada semua kekayaan. Tapi bagi orang yang senantiasa mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak akhlak Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri-ciri siapa saja yang termasuk dia itu dikatakan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya bisa kita buka dalam surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Orang yang bersama Nabi, orang yang ingin disebut umatnya Nabi, maka dia itu keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap budaya-budaya atau etika-etika yang menjerumuskan kepada kekafiran, yang menjerumuskan kepada jurang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadirin Allah, orang-orang kafir yang harus dikerasi adalah orang-orang yang mengganggu umat Islam. Ketika mereka tidak mengganggu umat Islam, maka Nabi pun menyayangi mereka. Seperti hari Rasulullah, beberapa hari yang kita alami saudara-saudara kita di Palestina, mereka dizalimi, dianiaya, dicaci oleh bangsa Israel. Mereka berhak membela diri, keras terhadap orang-orang kafir. Bahkan nyawanya jika dipertaruhkan menjadikan syahid, husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah, budaya-budaya tingkah laku terhadap sifat kekafiran, maka kita harus keras agar kita termasuk golongan umat yang diaku oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ciri yang kedua yang dikatakan dalam surat Al-Fat ayat 29, ruhamal bainahum. Ciri umat Nabi adalah orang yang bisa berkasih sayang terhadap sesama. Dia mampu peduli terhadap sesama, peka terhadap orang-orang yang membutuhkan. Yang kaya sangat peduli kepada orang yang belum punya. Yang banyak uang, dia membantu orang yang belum punya uang. Saling membantu di antara kita, saling peduli di antara kita, itulah ciri umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebut umat yang diidamkan apabila kita bisa saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Bahkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa seseorang yang memiliki keimanan yang sempurna itu dia adalah orang yang mampu menyayangi orang lain sama seperti halnya dia menyayangi diri sendiri. Jika kita peduli hadirullah terhadap orang lain, mau membantu terhadap orang yang membutuhkan, yang sakit ditengok, yang sakit didoakan, yang kesulitan dimudahkan, maka hadirullah Allah berjanji akan membalas setiap kebaikan kita dengan rezeki, anugerah dan kasih sayang yang berlimpah. Dan yang terakhir hadirullah, ciri umat Nabi Muhammad yang dikatakan dalam surat Al-Fat ayat 29, tarahum ruk'an sujadah. Dia itu senantiasa ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didefinisikan dia selalu melaksanakan salat.
Perbedaan orang kafir dengan orang Islam ada dalam sholat. Perbedaan umat Nabi yang baik dengan umat Nabi yang belum baik ada dalam sholat. Orang yang senantiasa mampu mendirikan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat-sholat fardunya sudah ditegakkan, bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat fardunya sudah dilaksanakan tepat pada waktunya. Setiap kumandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 5 kali dalam sehari, kita disiplinkan untuk kita segerakan untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Masya Allah, istimewanya kalimat ada, hayya 'alas shalah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita salat. Hayya 'alal falah, setelah salat mari kita raih kemenangan. Janji Allah, ketika kita sudah melaksanakan salat, maka kita akan diberikan kemenangan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun, insyaallah Allah akan kabulkan. Nah, hadirin Allah, uraian yang tadi diuraikan Al-Khatib mudah-mudahan menjadikan spirit atau motivasi di waktu yang tersisa ini kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang terbaik, umat yang dicinta oleh Allah dan Rasulnya, agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Di akhirat kelak Nabi akan menyambut kita, Nabi akan mempersatukan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la uridu waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamadin. Al-hadis amallah. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di khutbah yang pertama tadi bahwa ciri umat Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah yang mendirikan salat. Masya Allah, salat itu adalah ibadah bukan hanya sebagai sebuah perintah, tapi memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 5 hal peranan penting sholat dalam hidup kita. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah sholat dari terbit fajar sampai terbenam matahari, apalagi sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Yang mana niscaya apabila sholat kita disaksikan oleh para malaikat, doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat, niscaya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsuka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai sebuah ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengatakan ke tempat yang terpuji. Jika kita mampu melaksanakan sholat tahajud, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ditambah dengan sholat tahajud, maka janji Allah kita akan diangkat ke tempat yang terpuji. Lalu yang ketiga dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan kita melaksanakan sholat, setidaknya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita akan terjaga, kita akan dimaksum dari hal-hal yang senantiasa bisa mendolimi diri, orang lain, keluarga, atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholatnya baik bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu yang keempat surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai wasilah penolongmu. Jika kita menemukan kesulitan dalam hidup, ekonomi sulit, kesehatan terus terganggu, sering-sering sakitan, atau apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Dan yang terakhir adalah peranan sholat itu dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melimpahkan kenikmatan yang banyak bagi kita, kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhan. Salat sebagai wujud rasa syukur. Jika kita mampu salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah, wa idza'ana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum min azabi.
Jika kita mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan tambah. Tapi ketika kita kufur, tunggulah azab Allah amat pedih yang akan kita terima. Jabatan yang tinggi, harta yang banyak, para syekh berbawan. Jika kita tidak mau bersyukur, Allah akan hadir kembali. Nauzubillah subhanahu. Alhamdulillah, dari sekian uraian salat, betapa pentingnya salat, Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia sama dengan mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan salat, niscaya dia sama dengan merobohkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa kita sangat banyak. Bahkan bisa jadi lebih banyak daripada bumi lautan. Tapi salah satu kenikmatan Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah pintu taubat umat Nabi Muhammad itu tertutup ketika sakaratul maut. Sebanyak apapun dosa pada hari ini, sebanyak apapun dosa kita pada hari ini, maka Allah akan ampuni jika benar-benar pada hari ini kita bertaubat dengan taubat dan nasuha. Kita memohon ampun atas dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara sesama ikhwan. Mudah-mudahan dosa yang kecil ataupun dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang berada di negeri Palestina yang sedang berjuang menegakkan agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka semua. Mudah-mudahan yang meninggal dunia diberikan derajat husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan hamdan wa fi ni'amahu wa fi majdah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Bani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'afi ya Rahim ya Wadid afina bi hadika na haramika wa afina bi fatika wa nasibah. Allahumma fi kulli muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wa amwat ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم حمد علينا بسكرة وسكن جكنا من الأفعال والنساء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر جميع المسلمين والمسلمات في فلسطين يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم ارزق جميع المسلمين والمسلمات في فلسطين يا الله فإنك خير الرازقين. اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات في فلسطين يا الله فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكروا أكبر. استغفر الله لي ولكم أجمعين. الحق بربكم فلا تكونوا من الممترين. السلام عليكم.